Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mesyananda dengan NIM 8011282530031. Di sini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman yang ke-8, tugas UTS, yang dimana soalnya Pak Dengkle itu berencana memberikan penghargaan kepada siswanya yang memiliki nilai terbaik dalam kelas yang diajarkannya untuk menentukan siapa saja yang akan mendapatkan sertifikat. Pertama, Pak Dengkle menentukan nilai maksimal dari siswa dalam kelas. Setiap siswa yang memiliki nilai sama dengan nilai maksimal dalam kelas, maka akan mendapatkan penghargaan tanpa berupa sertifikat. Jika diketahui N nilai siswa, bantulah Pak Dengkle untuk menentukan berapa banyak sertifikat yang harus dicetak. Contoh masukannya itu dan keluarannya itu ada, misal dia menginput 5 siswa, dan nilainya itu ada 87, 100, 89, 100, dan 90. Maka contoh keluarannya itu ada 2 sertifikat. Jika 8, 87, 99, 89, 99, 90, 90, 99, dan 70, maka keluarannya itu adalah 3. Gimana logika programnya itu? Program dimulai dengan memesan tempat untuk variabel array nilai bertipe integer yang dapat menampung hingga 100 data, serta variabel maksimal yang diinisialisasi dengan nilai -1, variabel sertifikat dengan nilai 0, serta variabel n dan i untuk keperluan input dan indeks perulangan, serta penggunaan menentukan jumlah data yang ingin dimasukkan, di mana program akan menjalankan perulangan for pertama untuk meminta input nilai satu per satu, dan di mana perulangan ini program juga sekaligus melakukan pengecekan kondisi, di mana jika nilai yang baru dimasukkan lebih besar dari nilai pada variabel maksimal, maka nilai maksimal akan diperbarui dengan angka tersebut untuk mencari nilai tertinggi dalam kumpulan data. Setelah seluruh data selesai dimasukkan dan nilai tertinggi telah ditemukan, program akan menjalankan perulangan for kedua untuk memproses array tersebut kembali. Pada tahap ini, program akan membandingkan setiap elemen dalam array dengan nilai maksimal yang telah didapatkan sebelumnya, di mana jika ditemukan elemen yang nilainya sama dengan nilai tertinggi tersebut, maka variabel sertifikat akan bertambah 1. Terakhir, program akan menampilkan jumlah akhir dari variabel sertifikat ke layar yang mempresentasikan berapa banyak data yang memiliki nilai maksimal dalam daftar tersebut. Di sini saya akan menjelaskan programnya terlebih dahulu, yang dimana yang pertama itu ada input stream. Ini itu untuk membaca fungsi input-output seperti cout, cin, dan inline. Lalu ada using namespace std, yang mana itu agar kita itu tidak perlu lagi menambahkan std.2.2 di setiap awal perintah input dan output. Lalu ada inmain. Inmain itu fungsi utama dari sebuah program. Lalu ada buka kurung awal, itu untuk menandakan bahwa awal mulainya sebuah program. Dan ada inilai, ada array, ada nilai array 100 yang bertipe data integer, dan ada variabel maksimal yang diinisiasikan dengan nilai -1 dan sertifikat dengan 0. N untuk berapa jumlah, lalu untuk berapa jumlah data, dan I untuk indeks perulangan. Lalu ada cout, masukkan jumlah. Berarti dia akan mencetak masukkan jumlah pada output dan memberikan perintah kepada pengguna untuk memasukkan nilai input. Lalu akan membaca, in akan membaca nilai yang dimasukkan oleh pengguna dan dia akan menyimpannya ke dalam variabel n. Lalu dia akan mencetak kembali masukkan data. Yang dimana itu yang dimana akan melakukan perulangan, yang dimana untuk I sama dengan 0 dan I itu kurang dari N, maka dia akan menginput nilai indeks ke I. Lalu dia akan mengecek apakah nilai indeks ke I itu lebih besar dari maksimal. Jika iya, maka maksimal akan diisi dengan nilai indeks I. Tetapi jika tidak, maka dia akan menambahkan nilai I itu dengan 1. Lalu dia akan terus mengulangi sampai nilai I itu tidak lagi memenuhi, sudah tidak lagi
terpenuhi, mana nilai itu pasti lebih besar dari nilai N. Atau nilai itu sama dengan nilai N. Lalu dia akan mengecek ke lalu dia akan melakukan perulangan selanjutnya yang dimana nilai itu sama dengan 0 dan I kurang dari N, maka dia akan mengecek nilai I, indeks nilai, maka dia akan mengecek nilai indeks I itu sama dengan maksimal. Jika iya, maka sertifikat akan dicetak dan ditambah dengan 1. Lalu dia akan menambah dengan lalu dia akan menambah nilai I dengan 1. Dan dia akan mengecek lagi apakah nilai itu sama dengan maksimal. Jika iya, dia akan mencetak sertifikat lagi. Jika tidak, maka dia akan menambahkan nilai itu dengan 1. Dan jika perulangan kedua ini sudah lagi tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak jumlah sertifikat dalam eh, variabel sertifikat dari hasil sertifikat itu. Ini saya lupa running. Sini coba kita running. Nah, sini kan masukkan jumlah nih. Jumlahnya tadi bisa 5. Datanya tadi ada 87, ada 100, 89, ada 100, sama berapa ya? Lupa saya. Hmm? Oh, sisa 2. Ada 90. Nah, maka jumlah sertifikatnya itu ada 2. Tapi kalau yang kita coba itu yang jumlah 8, yang dimana ada 87, 99, 89, 99, 90, 90, 99, 70, 87, 99, 89, 99, 90, 90, 70. Ya enggak? Oh, kurang 1 ya? 90, 90. Kenapa saya hapus? 90, 90, ada 99 kembali. Jadi 90, 90, 99, dan 70. Maka jumlah sertifikatnya ada 3. Oke, jadi program saya itu mungkin outputnya sudah benar, tapi programnya belum tentu benar. Lalu untuk penjelasan outputnya yang dimana di sini kan yang saya masukkan itu untuk jumlah yang 5, dimana muncul teks masukkan jumlah. Saya memasukkan 5 nilai N-nya, dan input data, dan pencarian nilai maksimum. Di mana program meminta input data sekaligus mencari nilai tertinggi dalam satu perulangan, di mana data 1 itu 87, maka 87 itu lebih dari min 1, maka maksimalnya 87. Dan data kedua 100, apakah 100 lebih dari 87, maka maksimalnya adalah 100. Dan data ketiga, apakah 89 itu tidak lebih besar dari 100? Karena 89 itu tidak lebih besar dari 100, maka tetap 100 yang nilai maksimalnya. Dan data keempat, apakah nilai 100 itu tidak lebih besar dari 100, maka maksimal tetap 100. Data kelima, 90, yang mana 90 itu tidak lebih besar dari 100, maka tetap 100 nilai maksimalnya. Jadi, untuk proses perhitungan sertifikat nilai yang sama dengan maksimal, program akan menjalankan perulangan kedua untuk menghitung berapa kali nilai maksimal 100 muncul dalam array. Apakah data ke-1 87 sama dengan 100? Tidak. Apakah data kedua 100 sama dengan 100? Iya, berarti sertifikat menjadi 1. Dan untuk data ketiga itu tidak, data keempat iya, jadi sertifikat ada 2, dan data kelima juga tidak. Jadi sertifikat ada 2. Maka nilai output hasilnya, program akan mencetak nilai akhir dari variabel sertifikat, dan muncul tampilan jumlah sertifikat itu ada 2. Lalu selesai. Selanjutnya untuk penjelasan pseudocode, di mana di sini ada variabel nilai, array, sini ketinggalan ya, array 0 sampai 99. Kenapa 0 sampai 99? Karena di sini saya mulai dari 0. Sedangkan di sini, sedangkan di sini
array 100. Jadi ada 100 angka. Misal ada 100 angka nih. Karena saya mulai dari 0, jadi ada 99 angka. Yang bertipe data integer. Dan dia memiliki variabel maksimal, sertifikat, N, I yang bertipe data integer. Begin memulai, maksimal diisi dengan min 1, sertifikat diisi dengan 0, read input variabel N, lalu masuk ke perulangan pertama, dan dia akan em, membaca nilai indeks I, lalu dia akan mengecek apakah indeks I itu lebih besar dari maksimal. Jika ya, maka maksimal itu sama dengan nilai I. Tapi jika perulangan tidak lagi terpenuhi, maka dia akan langsung melanjutkan ke perulangan ini, yang dimana untuk mencetak sertifikatnya. Karena sertifikatnya itu, salah. Yang dimana dia akan mengecek nilai indeks I itu sama dengan maksimal. Jadi dia akan mencetak. Jadi dia akan menambah sertifikat itu dengan 1. Dan dia akan mencetak sertifikat. Penjelasan program sudah saya jelaskan di awal. Lalu untuk flowchartnya, di mana pertama itu ada star, bentuknya oval, lalu ada bentuk jajar genjang untuk input output, lalu ada bentuk segi 6 itu untuk perulangan, dan di sini menginput variabel n dan perulangan i sama dengan 0 to n min 1. Jika iya maka dia akan membaca nilai i. Jika nilai i sudah dibaca, maka nilai i itu akan dicek apakah dia itu lebih besar dari maksimal. Jika iya, maka nilai maksimal itu akan isi dengan nilai i, nilai indeks i, indeks ke i, dan nilai i itu akan ditambah dengan 1 i plus plus. Lalu dia akan melakukan perulangan kembali, mengecek kembali sampai perulangan itu tidak terpenuhi. Dia akan ke sini. Tetapi jika perulangan ini nilai indeks ke i-nya itu tidak sama maksimal, maka dia langsung menambahkan i itu dengan 1. Sampai ini tidak terpenuhi. Lalu jika ini tidak terpenuhi, maka di sini dia akan mengecek nih. Mengecek, melakukan perulangan terlebih dahulu. Mengecek apakah i itu kurang dari n. Jika iya, maka dia akan mengecek apakah nilai indeks i itu sama dengan maksimal. Jika iya, maka dia akan menambah sertifikat itu dengan 1, tetapi jika tidak, dia akan menambah nilai i itu dengan 1. Dan jika iya, dia juga akan menambah nilai i dengan 1. Lalu dia akan melakukan perulangan kembali, sampai perulangan ini tidak lagi terpenuhi, maka dia akan mencetak sertifikat dan selesai. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata maupun salah dalam mengerjakan dan perbuatan, saya mohon maaf dan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.